Apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Pastikan penyebab kematian, makam korban pengeroyokan di Kota Serang kembali dibongkar. Jalan rusak, warga sakit terpaksa ditandu saat dibawa ke puskesmas di Kabupaten Lebak. Tolak UU TNI dan RUU Polri, mahasiswa Banten geruduk gedung DPRD Banten. Polda Banten dan Polresta Serang terus menyelidiki penganiayaan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia dan melibatkan 2 oknum anggota TNI. Untuk memastikan penyebab kematian korban bernama Fahrul Abdillah, tim forensik Polda Banten melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam korban di Desa Sajira, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak untuk melakukan otopsi terhadap korban. Selama proses ekshumasi, sejumlah warga berdatangan ingin melihat langsung proses ekshumasi meski lokasi makam ditutup dan dijaga ketat oleh anggota TNI dan polisi. Korban Fahrul Abdillah tewas dikeroyok 4 orang, meliputi 2 warga sipil berinisial MS dan CH. Sedangkan 2 pelaku lainnya merupakan anggota TNI, yakni Pratu MI dan Pratu FS. Sebelum meninggal dunia, korban sempat koma di rumah sakit. Keluarga korban mengaku kaget dan syok setelah mendengar kondisi korban yang dikeroyok. Keluarga korban berharap para pelaku dihukum sesuai aturan yang berlaku. Di keluarga kami itu orangnya baik. Jadi selama di sini tidak ada umpamanya ada yang mengatakan dia itu begini, begitu. Pokoknya di keluarga kami itu baik aja. Baik banget deh. Bu, sebelum beliau meninggal ada ada tingkah laku yang ini nggak sih Bu? Yang aneh gitu atau enggak, jadi itu aja. Sebesoknya mau pulang ke Serang, itu malam kayak orang gelisah. Jadi mondar-mandir. Ngomong ke saya, nggak bisa tidur. Kan saya bilang, udah kamu tidur, ini udah malam gitu. Kasus pengeroyokan yang terjadi di depan Bank Banten Kota Serang ini ditangani oleh Polresta Serang. Sedangkan 2 oknum anggota TNI yang terlibat ditangani oleh Denpom Serang. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Salah satu rumah warga di Kelurahan Kebon Dalem, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon terbakar saat ditinggal pemiliknya berobat ke klinik kesehatan. Kebakaran ini diketahui warga setelah melihat kepulan asap tebal dari dalam rumah. Api yang cukup besar membakar seluruh isi rumah hingga berkobar ke atas atap. Beruntungnya petugas pemadam kebakaran dibantu warga setempat langsung berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke bangunan lain. Kebakaran ini sempat membuat warga panik, sebab lokasi kejadian berada di wilayah pemukiman padat penduduk. Apalagi api dengan cepat menghanguskan rumah lantaran banyak material yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 3 unit kendaraan damkar untuk mengendalikan si jago merah yang sedang mengamuk. Pemilik rumah menduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di area kamar mandi yang kemudian menimbulkan api hingga terjadi kebakaran. Sama istri rumah masih nggak apa-apa. Begitu pergi dapat beberapa menit atau beberapa itu gitu ditelepon saya sama kakak, rumah sudah kebakaran katanya gitu. Makanya saya kesini langsung buru-buru pulang. Istri mah tetap saya tinggal di rumah sakit di klinik Pangurawi gitu. Pas mulai kesini emang udah rame, udah kayak gini ini posisinya. Habis aja semua ya Pak? Habis semua ini. Ada yang bisa diselamatkan? Nggak ada. Satu pun nggak ada ini. Harta benda juga? Nggak ada. Harta benda juga udah pada habis semua kayak gini Pak. Informasi saksi ya. Ini kan
dari arus pendek ini. Arus pendek, ya kebetulan juga tuan rumahnya ini juga sedang mengantarkan istrinya berobat ya kan. Kurang lebih 7:30 dia berangkat dari rumah. Seperti itu menurut warga juga ya, ada satu titik di kamar nih. Kebakaran itu terjadi ada timbulnya api. Dari mana titik apinya Pak? Titik api menurut saksi Bapak Bahrudin itu dia melihat pertama itu dari kamarnya. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Untuk sementara waktu, pemilik rumah beserta keluarganya akan tinggal di rumah kerabatnya lantaran rumah yang mereka tempati sudah tidak bisa ditinggali. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Beginilah kondisi halte yang berada di kota Serang. Meski terlihat rapi dan nyaman digunakan, namun beberapa halte di sepanjang ruas Jalan Serang, Jakarta sudah banyak yang hancur dan kurang nyaman digunakan. Salah satunya halte yang berada di depan Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa di Jalan Raya, Jakarta, kilometer 4, Kota Serang. Selain plafon dan banyak halte yang rusak dan terdapat kabel-kabel bergelantungan sehingga membahayakan penumpang yang sedang menunggu angkutan umum. Halte ini diketahui dibangun pada tahun 2023 oleh Dinas Perhubungan Provinsi Banten dengan nilai anggaran sebesar 1,2 miliar rupiah. Namun belum 2 tahun berdiri, kondisinya sudah mulai memprihatinkan. Menurut warga, halte-halte yang saat ini berdiri juga dianggap kurang nyaman untuk penyandang disabilitas. Warga berharap agar halte tersebut bisa dirawat agar nyaman digunakan. Kurang terjaga gitu, kurang bersih. Iya. Jadi nggak pantas katanya. Ya melihatnya kurang gimana lah. Nggak pantas kan ya. Kalau ini sering di itu warga pakai warga Pak. Apalagi di sini kan depan kampus nih. Otomatis kan dipakai warga untuk beristirahat kan. Kalau ininya kurang bersih kan nggak enak melihatnya. Ini menurut Bapak kurang bersih nih Pak. Kurang bersih. Kayak kurang bersih apa lagi Pak? Benar kurang terawat Pak. Itu bol ya, catat di bol. Lampu-lampunya udah rusak. Diharapkan dengan fasilitas yang nyaman, masyarakat akan beralih menggunakan angkutan umum saat akan beraktivitas. Ariel Maranus dan Rifki Nugroho melaporkan dari Kota Serang.